Kita belajar jadi manusia dari Nikita Mirzani. Hari ini adalah sidang pertamanya dari Nikita Mirzani, tapi gue nggak bahas masalah itunya ya. Kita belajar jadi manusia versi Nikita Mirzani. Kita bisa melihat bahwa Nikita Mirzani setiap saatnya tuh mengalami berbagai macam permasalahan. Dan dia bisa mengatasi masalah tersebut dengan luar biasa baik. Dan gue ngerasa bahwa Nikita Mirzani setiap ada masalah dia yakin pasti bisa selesai dan beres. Dari sini kita belajar bahwa setiap permasalahan di perjalanan hidup kita pasti itu akan terselesaikan dengan baik menurut ceritanya masing-masing. Jadi jangan pernah khawatir ada permasalahan dan kita sulit untuk mengatasinya. Percayalah, karena di setiap permasalahan pasti ada kemudahan yang diberikan. Luar biasa. Ya. Karena banyak yang notice ya, baru kali ini lihat orang yang ditahan itu makin kinclong, makin glowing, kemudian outfitnya selalu on point gitu ya. Dia pun ceria tanpa beban gitu ya. Jadi ini kita tidak berusaha menunjukkan kesedihannya di publik ya. Tentunya kesedihan itu pasti ada, pasti dia dirundung kesedihan tersebut gitu karena tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu dengan keluarganya tentunya. Kemudian juga segala aktivitasnya pasti terbatas di dalam gitu ya. Namun yang disampaikan oleh salah satu kreator tadi itu benar adanya bahwa kita bisa belajar dari Nikita Mirzani bahwa semua permasalahan pasti akan kelar, pasti akan ada ujungnya gitu. Kita nikmati saja prosesnya apapun yang sedang kita alami saat ini gitu ya. Banyak yang komen, ngapain belajar dari dia gitu ya. Apa yang bisa dicontoh dari dia gitu ya. Itu ya tergantung sudut pandang dan persepsi masing-masing aja bagaimana menyikapi permasalahan ini dan bagaimana melihat sosok Nikita Mirzani itu berjuang untuk siapa sih gitu. Coba untuk siapa? Sudah banyak menolong wajah-wajah Indonesia, terutama wanita Indonesia tentunya ya. Terus mengungkap kebenaran tentang kebobrokan dunia persinggaran saat ini. Dakwaan tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang sangat berbeda jauh. Pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan data ini, saya harapkan masyarakat supaya tidak tersesat. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut seperti yang saya sampaikan seperti ini. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari. Ya, 7 kali 24 jam. Sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya. Jika tidak, maka proses hukum akan berlanjut dan mungkin ada penambahan laporan atau tuntutan apapun itulah ya gitu.
Ada suatu artikel menuliskan seperti ini, Nikita Mirzani, ada orang kuat di balik Reza Gladys, nanti saya bongkar, katanya gitu ya. Jadi hilangnya pasal pemerasan dan munculnya orang kuat di belakang Reza Gladys makin membuktikan kalau kebenaran bisa dibeli, katanya gitu ya. Asal tahu siapa yang punya kuasa, tapi tenang, tunggu aja, karena Nikita janji bakal bongkar, ya. Caption dari berita heboh satu ini, gitu. Inilah alasan mengapa orang Indonesia dan pemerintah Indonesia harusnya berterima kasih sama Nikita Mirzani. Hear me out. Bukannya ini lambang Pancasila kita? Kejujuran. Kejujuran. Nah, si wanita ini harusnya dikasih trofi. Give her a trophy. Why? Because she saved a lot of Indonesian people. Because she saved a lot of faces. She saved a lot of human being. Kenapa bukannya tujuan kita melindungi human being? Give her a trophy, bukan ditangkap di penjara. Kenapa kau mau menutup mulutnya? Iya. Ya, itulah bentuk kekecewaan dan juga aspirasi, pendapat dan juga suara dari masyarakat sejauh ini ya gitu. Tidak satu dua orang saja, banyak sekali. Kemudian juga soal keanehan selanjutnya adalah sidang yang digelar pada saat Nikita Mirzani itu diperbolehkan untuk diliput siapapun. Kemudian untuk sidang, karena kan dibedakan ya untuk sidangnya sendiri, sedangkan sidang untuk Simail atau Ismail Marzuki sendiri itu tidak boleh diliput. Ketika itu larangannya tidak boleh live aplikasi TT. Kemudian yang kedua ada larangan, nah setelah ada beberapa orang yang live di aplikasi TT, kemudian dilarang ya. Kemudian larangan selanjutnya tidak boleh wartawan meliput, bahkan yang ketiga adalah tidak boleh, karena aplikasi TT tidak boleh, wartawan tidak boleh, kemudian ada beberapa yang live YouTube. Itu juga dilarang gitu. Itu juga menjadi pertanyaan besar ketika itu, kenapa harus beda-beda seperti itu? Ya. Dan kata itu adalah atas permintaan JPU sendiri ya, sejauh itu. Nikita harus bebas. Ini kasus terlalu dipaksakan. Saya jelaskan ya. Banyak pertanyaan dari kalian saya jawab di sini. Pertama, mengenai jaksa. Dakwaan jaksa kalau kalian merasa ada yang terpotong atau yang dipenggal, itu nanti dibuktikan di pembuktian. Kemudian apakah jaksanya 6 yang hadir 3 pakai masker? Nggak ada masalah. Mau 1 pun yang hadiri boleh. Terus Nikita Mirzani kemarin merasa bahwasannya haknya untuk bicara sama wartawan itu seharusnya memang diberikan. Karena tidak boleh dia dibatasi untuk memberikan keterangan. Kemudian dia adalah seorang public figure. Terkait berita acara yang terlambat diberikan, turunan berita acara terlambat diberikan untuk PH-nya, itu kan seharusnya jaksa juga mengerti bahwasannya itu adalah bahan yang penting untuk PH membela kliennya. Terus, kalau banyak nama adoptif di sana dan memang berkaitan terkait substansi untuk membongkar, melihat, menjelaskan dan membuat terang perkara ini, maka sebenarnya juga adoptif harus didatangkan. Dan nanti kalian lihat bahwasanya di pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti-bukti nanti rekaman itu harus diputar secara lengkap dan seluruh bukti chat harus diperlihatkan secara lengkap. Mengenai BAP yang dirubah 4 kali, itu adalah kewenangan penyidik. Penyidik kalau merasa masih ada yang kurang terus harus dia minta lagi, boleh. Dia memanggil lagi mau pelapor ataupun terlapor ataupun saksi untuk ditambahkan keterangannya. Jadi semua sudah sesuai prosedural menurutku. Perubahan pasal itu memang ada kewenangan jaksa di situ dan tidak melanggar selagi belum pada saat pembacaan dakwaan. Hanya memang proseduralnya harus dilakukan lebih transparan. Jadi kita lihat nanti kasus ini semakin seru. Kita lihat apabila bukti itu sudah dibuka secara lengkap dan seluruh saksi akan didatangkan, bahkan mungkin saksi ahli akan didatangkan, ahli bahasa dan lain-lain terkait pemerasannya. Stay tune kalian di sini. Ya. Itulah yang terjadi sejauh ini ya gitu. Kita tunggu saja nanti perkembangan seperti apa. Yang jelas pada tanggal 1 antara penggugat atau tergugat atau MM, DRG atau Mail itu memang harus hadir, harus ketemu. Dan nanti saksi-saksi dan siapapun yang terkait dalam kasus ini, beberapa sosok yang disebutkan mulai dari Dr. O, Dr. S itu akan dihadirkan nantinya gitu ya.
Ya, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.